Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini bersama saya, Admi, pendamping PKH Kabupaten Pekalongan. Di video ini kita masih membahas tentang modul pendidikan dan pengasuhan anak. Dan di sesi kali ini kita akan belajar tentang memahami cara anak usia dini belajar. Cara anak usia dini belajar yang baik adalah melalui bermain, sebab sejatinya fitrah anak-anak adalah bermain. Bermain merupakan hal yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak-anak. Karena dengan bermain, anak-anak dapat berekspresi dan berimajinasi, sehingga dengan bermain itulah anak-anak bisa mengeksplor dunianya. Ketika anak bermain, sebaiknya orang tua tetap mengawasi atau mendampingi anaknya, karena bermain bersama anak dapat mengeratkan ikatan emosional antara anak dengan orang tuanya. Bermain bersama anak juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Ketika orang tua mengikuti cara anak bermain dan bersikap layaknya anak sedang bermain, maka akan menumbuhkan rasa percaya diri anak terhadap orang tuanya. Dengan adanya rasa percaya diri anak kepada orang tuanya, maka akan mempermudah orang tua untuk membuat sebuah kesepakatan kepada anak. Ketika orang tua mengikuti cara anak bermain dan bersikap layaknya anak bermain, maka akan menumbuhkan rasa percaya diri anak terhadap orang tuanya. Dengan adanya rasa percaya antara anak kepada orang tuanya, maka akan mempermudah orang tua untuk membuat kesepakatan kepada anak. Seperti yang telah dipelajari pada sesi sebelumnya, yaitu tentang memahami perilaku anak. Ada banyak kegiatan bermain yang dapat dilakukan orang tua bersama anak. Lalu, kegiatan apa aja sih yang bisa dilakukan orang tua bersama anak sesuai tahapan usia anak? Mari kita simak. Yang pertama, pada anak usia 0 sampai 3 bulan. Di usia ini, orang tua dapat memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada anak. Kemudian, orang tua juga bisa memperdengarkan berbagai macam suara dan bunyi-bunyian, menggantungkan benda-benda kecil yang warna-warni di atas anak untuk melatih anak agar belajar melihat secara fokus. Dan orang tua juga dapat mengajak anak berbicara untuk mengenali bahasa. Yang kedua, anak usia 4 sampai 6 bulan. Pada usia ini, anak sudah bisa menggerak-gerakan tubuhnya sendiri, membalikan badan, dan sudah mulai banyak berceloteh. Sehingga orang tua sebaiknya sering mengajak anak berkomunikasi, tersenyum, bermain tepuk tangan, bermain cilukba, melatih anak untuk menggenggam sesuatu. Yang ketiga, usia anak 6 sampai 12 bulan. Pada usia ini, anak umumnya mulai merangkak hingga berjalan. Maka, orang tua harus berhati-hati meletakkan benda yang dapat dijangkau anak. Benda tersebut haruslah yang aman apabila dipegang atau dimasukkan ke mulut anak. Di samping itu, anak mulai tertarik dengan bunyi-bunyian, maka berilah mainan yang bisa mengeluarkan bunyi. Selain itu, orang tua juga bisa memangku anak sambil bernyanyi, membacakan cerita, melatih anak tepuk tangan dan melambaikan tangan. Yang keempat, anak usia 12 sampai 18 bulan. Pada tahap usia ini, umumnya anak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan. Anak juga sudah bisa menunjukkan rasa ingin tahu yang besar untuk mengenal segala hal dan mencobanya. Anak senang meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Anak juga sudah bisa memberi respon atas perintah-perintah yang sederhana. Dia juga sudah bisa menirukan suara di lingkungan sekitar seperti suara binatang, suara mobil, dan lain-lain. Yang kelima, anak usia 18 sampai 24 bulan. Pada perkembangan anak pada usia ini sudah bisa diajarkan nama-nama anggota tubuh seperti mata, hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Dengan bertambahnya kosakata yang dimiliki anak, ia sudah bisa menghafalkan nama-nama binatang dan benda-benda yang sederhana. Orang tua juga sudah bisa mulai melatih anak untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri seperti makan sendiri, minum, mencuci tangan, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu anak usia 2 sampai 3,5 tahun. Di usia ini, anak sudah mulai lancar berbicara dan semakin banyak hal yang ini ia tanyakan. Maka ajari anak tentang warna dan bentuk. Selain itu, orang tua bisa melatih anak membaca buku, mendongeng, menyusun potongan gambar atau puzzle, menulis dan memegang pensil dengan benar, dan anak juga sudah aktif ke sana kemari biasanya. Yang ketujuh, pada anak usia 3,5 sampai 5 tahun.
Dan pada usia ini, anak biasanya sudah mulai dapat melakukan banyak hal tanpa bantuan orang lain. Anak mulai bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bermain peran, dan kemampuan berkomunikasi pun sudah semakin lancar dan baik. Maka orang tua bisa memancing anak untuk bercerita dan menjawab pertanyaan, sebab hal ini dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. Di samping itu, orang tua dapat mengajarkan contoh yang baik untuk anak. Contohnya seperti mengucapkan kata tolong, maaf, terima kasih, kayak gitu. Dan ajarkan anak untuk berbagi dengan teman. Berikan juga pujian kepada anak atas usaha yang dia lakukan agar anak termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Demikian sesi kali ini kami sampaikan. Intinya bahwa masa kanak-kanak tidak pernah terulang kembali. Jadi, sebaiknya jangan biarkan anak kehilangan masa kecilnya. Dan bagi orang tua, jangan biarkan momen bersama anak terlewat begitu saja tanpa ada hal positif yang bisa orang tua tanamkan dalam diri anak. Semoga materi yang sudah kita pelajari bersama ini dapat dipahami oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya. Dan yang terpenting, semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kewarasan, agar kita bisa menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak keturunan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.